Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konvensi naskah dan tata cara penulisan skripsi dari Unindra. Yang pertama itu adalah pengertian konvensi naskah. Konvensi naskah adalah penulisan naskah kalangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Konvensi penulisan naskah yang sudah lazim mencakup aturan pengetikan, pengorganisasian, materi utama, pengorganisasian, materi lengkap, bahasa, dan kelengkapan penulisan lainnya. Unsur-unsur dalam penulisan sebuah kalangan. Dalam menyusun sebuah kalangan, pengorganisasian kalangan adalah penyusunan seluruh unsur kalangan menjadi satu kesatuan kalangan yang berdasarkan persyaratan formal, kebahasaan yang baik, benar, cermat, logis, penguasaan, wawasan keilmuan bidang kajian yang ditulis secara memadai, dan format pengetikan yang sistematis. Persyaratan formal. Bentuk lahiriah yang harus dipenuhi sebuah karya yang mencakup 3 bagian utama, yaitu bagian pelengkap, pendahuluan, isi kalangan, dan bagian pelengkap penutup. A. Bagian pelengkap pendahuluan. Judul pendahuluan, judul sampul, halaman judul, halaman persembahan jika ada, halaman pengesahan jika ada, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar kalau ada, dan daftar tabel. Yang B. Bagian isi kalangan. Bagian isi kalangan berisi tentang A. Pendahuluan, B. Dubuk kalangan, C. Kesimpulan. Dan yang ketiga, bagian pelengkap penutup. Bagian pelengkap penutup ini biasa ada di bagian belakang yang berisi dengan daftar pustaka, bibliografi, lampiran, appendix, indeks, dan riwayat hidup penulis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sampul. Sampul dibuat dari kertas buffalo. Warna sampul usulan penelitian dan tesis adalah biru muda. Mencakup judul, maksud usulan, penelitian skripsi atau tugas akhir dan tesis, lambang Unindra, nama dan nomor mahasiswa, instalasi yang dituju dan tahun penyelesaian. Dan kertas yang dipakai adalah yang berukuran A4 yang berukuran 21 cm kali 29,7 cm. Sampul menggunakan hardcover untuk sidang. Yang kedua adalah ukuran kertas. Ditulis di kertas HVS A4 dan ditulis tidak bolak-balik. Selanjutnya adalah jenis huruf. Jenis huruf dalam pengetikan, huruf yang digunakan menggunakan Times New Roman. Ukuran font berukuran 12 untuk keseluruhan naskah. Judul dan subjudul dapat ditulis dengan font 14 dan dicetak dengan tebal. Tabel, gambar, dan rumus digunakan huruf font 10. Huruf miring dipakai untuk penulisan bahasa asing dan nama spesies atau jenis. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu pengetikan. Yang kedua, bilangan dan satuan. Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat harus huruf. Bilangan ditulis dengan angka ya, kecuali permulaan kalimat harus huruf. Yang kedua, bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Contohnya NaCl 20,5 mg. Jadi ininya harus koma, nggak boleh titik. Satuan dinyatakan dengan singkatan baku tanpa titik di belakangnya. Contoh M, G, Hg, kilogram. Selanjutnya jarak baris. Jarak antara baris pertama dan baris kedua dibuat 2 spasi kecuali intisari, kutipan langsung, judul tabel, keterangan gambar yang melebihi 1 baris dan daftar pustaka. Ditulis dengan jarak 1 spasi ke bawah. Jadi
Antara baris pertama dan baris kedua dibuat 2 spasi. Yang keempat, batas tepi, atasnya 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm. Selanjutnya 5, pengisian ruang, harus terisi penuh, tidak ada yang kosong. Jadi nggak ada yang kosong-kosong, intinya buat memenuhin halaman. Yang keenam, aliannya baru diketik menjorok ke dalam setara dengan 6 huruf sehingga lurus dengan huruf 7 di atasnya. Yang ketujuh, permulaan kalimat. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja. Contohnya 10 ekor sapi oksigen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada judul. Pengetikan. Yang pertama ada judul, subjudul, dan anak subjudul. Judul ditulis dengan huruf kapital semua dan diatur secara sistematis atau format center tanpa diakhiri titik dengan ukuran 14 dan cetak tebal. Jadi judul itu biasa ditulis dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan ditulis di tengah-tengah kertas di atas nama judul. Kemudian ada subjudul. Subjudul ditulis simetris dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan dengan huruf 14 dan cetak tebal. Jadi subjudul itu diketik seperti alinea baru. Semua kata diawali dengan huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan. Dan semua diketik tebal tanpa diakhiri titik. Kalimat pertama sesudah subjudul dimulai dengan alinea baru. Kemudian ada sub anak judul. Sub anak judul dimulai sejajar dengan anak subjudul. Diketik mulai dari batas kiri dengan huruf 12 cetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul dimulai dengan alinea baru. Yang ke-9 itu ada header atau footer. Nah, jadi header footer ini ditulis dengan huruf miring dimulai dari huruf kapital kecuali pada perincian halaman. Kalau halaman nggak usah. Lalu perincian ke bawah. Nah, jadi pada tulisan naskah atau skripsi itu ada perincian yang harus disusun ke bawah. Itu urutannya dibuat dengan penomoran angka atau huruf. Nggak boleh menggunakan simbol. Lalu 11 ini letak simetris. Nah, letak simetris dari mulai gambar, tabel, kesamaan, judul, dan subjudul itu ditulis simetris terhadap tepi kiri dan tepi kanan. Maksudnya itu rata tengah ya, atau center. Selanjutnya penomoran. Nah, pada bagian penomoran ini yang pertama itu halaman. Bagian awal dimulai dari halaman judul sampai dengan intisari itu diberikan nomor halamannya dengan angka Romawi kecil. Romawi kecil ya, I, V, dan sebagainya. Lalu bagian utama diberi nomor halaman memakai angka Arab yang ditulis pada sudut kanan atas ya. Maksud nomor Arab ini karena ditulis pada sudut kanan atas ini, sebelah sini ya. Kecuali pada halaman awal bab kayak bab 1, bab 2 itu pada awal gitu ditulis pada di tengah bawah sini ya, menggunakan font Times New Roman dengan size 12 dicetak tebal. Lalu selanjutnya ada tabel. Nah, kurang lebih seperti ini tabel ya. Penulisan judul tabel itu biasanya di bawah dari penomoran ini ya, seperti ini. Nah, penomoran tabel ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di bagiannya itu dipisahkan oleh titik di sini. Nah, bagian pertama itu menandakan pada bab berapa tabel tersebut gitu. Nah, yang bagian kedua itu untuk penomoran tabel itu urutan tabel.
Jadi ini bacanya pada tabel pertama urutan ke pertama itu seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cara memberi nomor ke dalam gambar yang dimasukkan deskripsi. Jadi gambar itu bisa berupa gambar itu bisa berupa peta, bagan, grafik, terus bisa juga foto. Nah, lalu gambar itu harus diletakkan secara simetris. Di mana di dalam gambar itu dia seperti contoh saya memakai grafik. Grafik saya ditaruh di sebelah kiri. Kami mencontoh sebuah grafik, dan grafiknya kami taruh di sebelah kiri, dan sebelah kanan itu yang tulisan sangat tinggi, sedang, dan rendah itu dia disebutnya disebutnya penjelasan dari gambar. Nah, lalu yang post test sama pretest itu disebutnya keterangan gambar. Jadi cara menulis gambar ini, dia harus memakai gambar spasi. Gambar tersebut berada di bab berapa, titik. Gambar tersebut merupakan gambar keberapa di bab itu. Jadi karena ini 4.1, maka gambar ini merupakan gambar pertama yang ada di bab 4. Enter hasil pretest dan post-test siswa kelas kontrol. Ini yang dimaksud dengan judul gambar. Judul gambar di akhir gak boleh dikasih titik. Nah, lalu gambar secara size-nya atau ukurannya harus sewajarnya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil, pokoknya harus sewajarnya aja. Kalau memang gambarnya besar ya berarti besar, jadi supaya gambarnya jelas gitu. Nah, next. Nah, lalu selanjutnya adalah cara memberikan nomor kepada rumus. Jadi untuk rumus yang dimasukkan ke dalam skripsi itu diberi nomor dengan cara memakai sebuah tanda kurung. Nah, di sini ada tulisan di dalam tanda kurung 1. Berarti dia merupakan rumus pertama dari skripsi itu. Nah, cara membedakan penulisan nomor di rumus ataupun di gambar. Di rumus itu nggak perlu disebutkan rumus tersebut berada di bab berapa, tapi dia hanya langsung aja tuh dia rumus berapa di dalam bab itu, karena rumus itu kalau di dalam skripsi itu ya nggak terlalu banyak ya. Nah terus tanda kurung ini bisa diletakkan di pojok kanan atau diletakkan sebagai pangkat. Setelah rumus. Jadi kan dipojokin kan. Kalau kayak seperti ini boleh juga dibikin pangkat. Nah, lalu yang terakhir adalah contoh memberi nomor yang dia merupakan gabungan angka dan huruf. Jadi untuk membedakan nomor itu harus diberi jarak sebesar 4 spasi kalau nggak salah, untuk penadakan yang mana judul dan yang mana subjudulnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.